Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan menjelaskan tentang peranan kepemimpinan perempuan pada masa era Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima dalam meningkatkan citra bangsa. Kami kelompok 8 terdiri dari Arbati Amalia, Lazuardi Mazen Arli, Nurbaiti Zahra, dan Sari Febrianti. Baiklah, pertama latar belakang Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri merupakan putri Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Pak Soekarno. Lahir pada tanggal 23 Januari 1947 di Yogyakarta. Sebagai seorang anak kepala pemerintahan, sudah tentu mempunyai pengalaman hidup yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Ya, pengalaman Bu Megawati lebih banyak terkait dengan jabatan sang ayah. Misalnya pengalaman bertemu tamu dari luar negeri, sering ikut tampil di hadapan para tamu di Istana Negara. Semua pengalaman sebagai anak presiden tersebut pasti membekas dalam ingatan Megawati. Sebagai memperkaya pengalaman hidup sekaligus pengalaman politik Megawati di kemudian hari, Megawati pun terpilih menjadi presiden pada tahun 2001. Adapun SIMPR tersebut diselenggarakan dalam rangka menyingkapi sikap Presiden Gus Dur ketika membekukan lembaga legislatif MPR dan Partai Golkar. Karena pada tanggal 23 Juli 2001, MPR secara resmi melengsarkan Presiden Gus Dur, otomatis Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri naik jabatan untuk menggantikannya. Presiden Republik Indonesia yang kelima adalah Megawati Soekarno Putri. Sekaligus, Megawati merupakan presiden wanita pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Ini merupakan sebuah prestasi dan prestisi secara pribadi bagi Megawati. Selanjutnya, ada ruang lingkup permasalahannya. Megawati keluar masuk negara lain hanya untuk menyelesaikan masalah kerjasama atau konflik yang terjadi. Kunjungan itu merupakan satu kebutuhan dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dari para founding fathers yang dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Banyak dinamika yang terjadi saat Megawati menjadi presiden. Namun, Megawati menunjukkan bahwa kepada rakyat Indonesia bahwa dia mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Awal perpolitikan Megawati. Megawati pertama kali terjun di dunia politik tahun 1987. Ketika itu PDI sedang mencari figur yang dapat menjadi penarik massa. Salah satu hal yang dianggap mampu menjadi perhatian khalayak waktu itu adalah dengan memunculkan dan memanfaatkan nama besar Bung Karno. Maka diajaklah Megawati untuk membantu PDI guna lebih menambah bobot serta kualitas partai berlambang bintang tersebut. Megawati memulai karir politik sebagai salah satu kader partai PDI cabang Jakarta dan menempati posisi sebagai ketua. Sejak saat itu, nama Megawati selalu dipasang dan digaungkan dalam setiap kampanye sehingga menarik banyak massa untuk mendukung PDI dalam merebut kekuasaan di pemerintahan. Sebagai anggota DPR yang masih relatif baru, tidak banyak yang dilakukan oleh Megawati. Bahkan dinilai kurang banyak melakukan gebrakan-gebrakan layaknya seorang politikus pada umumnya. Pada tahap pertama pelaksanaan Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 1999 menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, diantaranya 3 peristiwa monumental dan cukup tidak mengenakan bagi PDI Perjuangan selama rangkaian Sidang Umum MPR 1999. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalami kekalahan dalam pemilihan Ketua MPR RI meskipun telah menjalin dukungan dengan fraksi besar lainnya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Yang kedua, dalam pemilihan Ketua DPR RI, hal ini juga terulang kembali. Yang ketiga, dalam rapat-rapat komisi dan pleno MPR juga terjadi masalah prinsip yang menunjukkan kekalahan PDI Perjuangan dalam menggolkan gagasan dan pemikirannya. Kini, Megawati hanya terpilih sebagai Wakil Presiden RI ke-8 dan gagal menjadi Presiden RI ke-4. Kegagalan inilah yang mengakibatkan merosotnya kinerja tim pemenang Megawati dalam merebut kursi parlemen dan mengantar sebagai Presiden ke-4 Indonesia. Kebijakan
Kebijakan politik pemerintahan Megawati tahun 2001 sampai 2004. Kebijakan politik dalam negeri pemerintahan Megawati yang pertama, stabilitas nasional. Kebijakan politik dalam rangka menjaga stabilitas nasional adalah dengan menjual beberapa aset negara kepada pemerintah asing. Dalam hal stabilitas ekonomi, pemerintahan Presiden Megawati lebih menekankan pada aspek perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Dalam artian, perbankan di dalam negeri selalu diberikan stimulus dan dana segar untuk menyelamatkan perekonomian bangsa dari inflasi yang semakin tinggi. Kebijakan politik luar negeri pemerintahan Megawati. Program pelaksanaan luar negerinya, Megawati melakukan kunjungan ke beberapa negara sahabat, di antara Rusia, Jepang, Malaysia, New York, Rumania, Polandia, Hungaria, Bangladesh, Mongolia, Vietnam, Tunisia, Libya, Cina, dan juga Pakistan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melakukan hubungan kerjasama diplomatik antar negara sahabat. Membaiknya hubungan dengan Amerika Serikat setelah agak surut pada masa Presiden Abdurrahman Wahid merupakan momentum bagi pemerintah Presiden Megawati untuk memulihkan kondisi ekonomi dan investasi dalam negeri. Beberapa komitmen antara Amerika Serikat dan Indonesia yang berhasil dibangun pasca peristiwa WTC yaitu antara lain yang pertama, menjaga keteraturan hubungan militer Indonesia dan militer AS untuk terus bekerja sama. Yang kedua, mengadakan kerjasama bilateral dalam hal penanggulangan terorisme. Yang ketiga, mengajukan permohonan kepada Kongres AS untuk memberikan latihan dan pendidikan masalah pertahanan bagi Indonesia. Yang keempat, menghentikan embargo peralatan militer bagi Indonesia yang telah lama dilakukan oleh AS atau Amerika Serikat. Selanjutnya ada militer dan pertahanan. Megawati juga melakukan kunjungan dan kerjasama militer dengan Rusia. Kunjungan kerja tersebut dilakukan pada tanggal 20-23 April 2003 yang menghasilkan deklarasi kerjasama antar negara Indonesia dan Rusia dalam bidang pertahanan. Dan sebagai negara sahabat, kerjasama yang dilakukan Presiden Megawati dengan pemerintahan Rusia ini terbagi dalam 3 aspek, yaitu pertama, bidang politik, kedua, bidang ekonomi dan perdagangan, ketiga, bidang industri militer. Nah, yang pertama ada penanggulangan terorisme. Kebijakan melawan teroris memang menjadi fokus dalam politik luar negeri di masa Presiden Megawati. Indonesia kemudian aktif menggalang dukungan internasional terutama di negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk memerangi terorisme. Di dalam negeri pemerintahan Megawati mengeluarkan Perpu tentang anti-terorisme, kemudian disahkan menjadi UU anti-terorisme. Melalui UU inilah pelaku bom Bali dapat dijerat di depan hukum dan dijatuhi hukuman mati. Secara internasional, Indonesia tidak mau hanya menggantungkan dukungan dari Amerika Serikat saja. Jika ini dilakukan, pemerintahan Megawati tidak akan populer di mata masyarakat atau di mata rakyat. Yang kedua ada hutang luar negeri. Pemerintah Presiden Megawati mendapatkan warisan hutang luar negeri yang cukup besar dari pemerintahan Orde Baru, yaitu sekitar 1.273,18 triliun pada tahun 2001. Kemudian turun menjadi 1.225,15 triliun pada 2002. Mengalami penurunan sekitar 48,3 triliun, hutang luar negeri Indonesia ini tidak lepas dari proses pembangunan jangka panjang seperti infrastruktur Indonesia yang dilakukan sejak pemerintahan Orde Baru. Mulai dari pembangunan jalan, pembangunan tol, dan pembangunan infrastruktur publik. Infrastruktur publik tersebut untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Namun, sejak pemerintahan Megawati berjalan, hutang Indonesia bukan mengalami penurunan, malah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Selanjutnya ada dampak kebijakan politik pemerintahan Megawati tahun 2001 sampai 2004. Dampak politik. Sistem politik Indonesia pasca dimakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan berjalan sangat cepat dan tanpa kendali. Akhirnya, pergolakan kaum intelektual yang ada di Indonesia semakin tidak bisa dilihat arah perjuangannya. Hal tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi Indonesia dalam bidang politik. Karena dengan perpecahan ini, semakin jelas mana partai politik yang mendukung program pemerintah dan mana partai politik yang berseberangan dengan pemerintah. Hal ini juga memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia dalam aspek kerukunan umat beragama dan kerukunan antar suku, sehingga menimbulkan gejolak horizontal yang setiap harinya semakin menjadi-jadi. Selanjutnya ada dampak sosial. Mengenai dampak sosial dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Presiden Megawati, tentunya dilatar belakangi dan dijadikan pertimbangan adanya lepasnya Timor-Timor dari pangkuan Ibu Pertiwi. Sehingga hal tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk dijadikan pertimbangan bagi daerah lain yang bergejolak melakukan perlawanan terhadap pemerintahan pusat. Salah satunya adalah pemberian otonomi khusus bagi daerah-daerah tersebut, seperti Negro Aceh Darussalam. Dalam dampak ekonomi, pemerintah Presiden Megawati dianggap sukses memajukan perekonomian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari harga sembako yang stabil dan jumlah pengangguran yang bisa ditekan oleh negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi sangat meningkat hampir mencapai 5%. Selain itu, tingkat perkembangan laju suku bunga Indonesia atau SBI mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang mencerminkan bahwa kondisi perekonomian dalam negeri sudah stabil. Stabilitas ekonomi ini tentunya menjadi penyemangat pemerintah untuk terus bebenah dan memperbaiki sektor lainnya. Kemudian ada dampak kebijakan politik luar negeri pemerintahan Megawati. Yang pertama, dampak politik. Kebijakan politik luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Megawati tentunya juga memberikan dampak tersendiri. Dalam bidang politik tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri. Salah satunya adalah gejolak di setiap daerah yang ingin melakukan makar dan pemisahan dari NKRI. Sehingga hal tersebut mengundang beberapa negara lain untuk ikut andil dalam rangka menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Salah satunya adalah kerjasama militer yang dilakukan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Rusia. Yang kedua ada dampak ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Presiden Megawati memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia ke depannya, baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah kerjasama dengan luar negeri yang menjamin peminjaman uang akan selalu tersedia bagi bangsa Indonesia jika dibutuhkan, kapan saja, dan dalam rangka menyokong dan membantu pembangunan infrastruktur yang sedang dibangun dalam negeri. Sedangkan dampak negatifnya adalah bertambahnya hutang luar negeri Indonesia setiap tahunnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.